sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Mari bersama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu karena kasih-Mu. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Mana Bapak? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Yuk, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya, kasih setianya. Mari bersama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah. Siang hari ini awali bulan dengan ucapan syukur. Bahwasanya kasih setianya, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Ayo yang bisa bersama-sama. Ku melompat bagimu, sebab rahmat. Sekali lagi, tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Mari bersama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih setianya. Sekali lagi bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Ya. Kasih setianya. Boleh katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bukankah Allah kita Allah yang baik? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi setiap kami. Bersama hamba-hamba-Mu siang, karyawan-karyawati yang ada, para pekerja yang ada di marketplace, kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh ya dimuliakan, atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dimuliakan, dimuliakan sekali lagi, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Oh haleluya, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Oh Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada siang hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang bekerja, yang berusaha Tuhan, para pimpinan perusahaan, Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan membuat mereka dipenuhi Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk melakukan usaha-usaha yang baru Tuhan. Tuhan buka jalan setiap usaha yang telah terhalang Tuhan. Kami tahu ada jalan keluar dari
Kau berikan bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau berdoa Tuhan, buat persekutuan MOR yang ada di manapun berada Tuhan. Biar kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada tuntunan Tuhan pada persekutuan doa MOR itu. Kau berkati setiap persekutuan yang ada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta setiap menteri-menteri yang ada Tuhan, setiap kabinet semua boleh bekerja bersatu Tuhan. Memberikan hikmat yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik untuk mementingkan kepentingan rakyat yang banyak, rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk sakit penyakit COVID yang ada Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang bekerja Tuhan, para dokter Tuhan. Mereka boleh merawat setiap pasien COVID Tuhan. Mereka boleh disembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat perekonomian bangsa kami. Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan kembali Tuhan. Kami berdoa buat Menteri Keuangan Tuhan, para usaha, asuransi, perbankan semua Tuhan berkati Tuhan. Dan mereka boleh mengelola keuangan yang dipercayakan Tuhan, sehingga roda ekonomi boleh berjalan dan pemulihan ekonomi bangsa kami boleh dibangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Tuhan berkati, berikan pengurapan yang baru Tuhan senantiasa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berikan pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru, sehingga firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkati bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di Persekutuan MOR di tempat ini. Saya mengundang semua boleh hadir setiap hari Jumat di tempat ini. Terlebih juga yang online, yang di Zoom. Shalom semuanya. Ya, kita Pak ini semua boleh hadir di tengah kami bersama-sama dengan kami, setelah onsite maupun online. Ya, kami juga berikan persembahan lewat amplop persembahan ataupun nanti barcode yang akan ditampilkan kita beri kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Belum ada? Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di tempat ini. Ya, dan untuk acara. Terima kasih. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan bersama siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
bersama. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi bersama-sama. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Pagi hari ini, siang hari ya Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Abba untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam persekutuan ini ya Tuhan. Kami bersyukur, bila mana bukan Engkau yang menuntun langkah kami, bila mana bukan Engkau yang bersama dengan kami tidak dapat melangkah ya Tuhan. Karena itu pagi siang hari ini, kembali kami mengakui hidup kami ya Tuhan. Hanya karena ada Tuhan dalam hidup kami dapat ada sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur, katakan Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami ada ya Tuhan hari ini. Ada nafas baru yang Kau berikan bagi kami. Masih ada satu hari yang Kau berikan bagi kami. Karena itu kami bersyukur lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Abba. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah dalam waktu yang singkat ini ya Tuhan, dalam persekutuan ini ya Abba, Engkau hadir, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memberikan kami pengertian-pengertian ya Tuhan. Dan Engkau menguatkan persekutuan kami ya Tuhan. Satu dengan yang lain, interdenominasi ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu ya Abba, kasih-Mu Bapa, kasih-Mu ya Tuhan, menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan, persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, bersyukur. Bersama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Nah, perkenalkan saya Elmin dari GBI, Keluarga Besar GBI Medan Plaza.
Nah, pada hari ini saya hendak share tentang tempat kudus adalah basis peperangan rohani. Siapa yang percaya bahwa kita setiap hari kita mengalami peperangan rohani? Siapa yang percaya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dulu waktu pertama kali saya katakan saya hendak percaya kepada Tuhan, ya, saya hendak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu ada satu hal yang sangat unik terjadi. Di mana malam hari ini saya diberikan satu DVD, ya, VCD waktu itu. Nah, ini ada kesaksian hamba-hamba Tuhan yang katanya kalau tentang roh-roh jahat gitu. Jadi saya nonton. Nah, yang memberikan saya ini adalah calon kakak ipar saya. Nah, sekarang dia adalah kakak ipar saya. Dan dia katakan begini, Min, kalau memang Tuhan panggil kamu, kamu akan dengar suara duk-duk-duk dari hati kamu. Saya sanksi, tapi oke lah, karena yang beritahukan itu calon kakak ipar, ya udah kita percaya aja. Nah, akhirnya saya malam itu saya nonton ya video VCD itu kesaksian hamba-hamba Tuhan. Nah, saya nonton dia 2 jam. Pertama nonton saya tunggu itu nggak ada tuh yang duduk-duduk gitu. Sudah jam 12, saya nonton lagi. 2,5 jam, 2 jam lebih. Saya tungguin, nggak ada itu. Saya tonton sekali lagi. Nah, yang ketiga kali itu belum habis, tiba-tiba ini ada bub, bub, bub. Saya mau ke gereja, saya mau ke gereja, saya mau ke gereja. Waktu itu saya langsung bangunkan istri saya. Istri saya sedang hamil waktu itu beberapa bulan dan saya bangunkan. Sayang, ada suara. Saya mau ke gereja, saya mau ke gereja. Istri saya lihat saya, tidurlah, gitu. Marah gitu. Ya, itu waktunya tidur karena udah jam 4 pagi. Jadi pagi-pagi itu saya ngomong ke istri saya bilang, itu yang di kantor saya itu, yang kita taruh di lantai, kita kasih bunga itu saya mau hancurkan, itu adalah hantu, saya bilang. Istri saya lihat saya, lulah yang hantu. Saya bilang, iya itu saya udah tahu, saya udah dengar, itu hantu. Istri saya bilang, lulah hantu, lu gak mau sembahyang, masih ada yang mau sembahyang. Akhirnya saya bilang, saya mau ini, jangan coba-coba. Ya, namanya juga bapak-bapak ya, siapa yang berani lawan istri, angkat tangan. Nah, akhirnya saya diamin. Nah, puji Tuhan, singkat cerita karena cuma diberi waktu beberapa menit. Nah, ini di skip, fast forward semuanya. Nah, banyak kejadian, akhirnya saya fast forward. Akhirnya begitu kami sampai ke rumah itu, tiba-tiba, ya itu di tahun 2002 Desember. Tiba-tiba begitu sampai di rumah, mama saya tuh panggil saya, Min, ya ma, tadi kamu punya tante datang, adik papa, bawa sekeranjang buah dan sekeranjang kue. Kenapa? Karena dia bilang dia kemarin dapat mimpi. Mimpi apa ma? Akong kasih mimpi. Akong bilang, di rumah ini gak ada yang mau sembahyang dia lagi. Waduh, begitu saya dengar, merinding Bapak Ibu. Terus terang, merinding. Ih, kok bisa gitu? Tapi saya langsung katakan, ayah gak usah percayalah ma. Mama saya mukanya, wah masem. Ya marah gitu, gak enak. Karena di rumah itu papa saya anak yang paling tua dan itu yang untuk sembahyang akong saya tuh, dan itu yang paling rajin itu saya gitu. Itu saya yang paling rajin untuk sembahyang. Nah, akhirnya begitu ada kejadian seperti ini, kami naik ke kamar. Nah, istri saya telepon kepada kokonya di Jakarta. Pas kokonya itu Kristen. Nah, istri saya tanya, "Kok, kenapa kok Elmin mau jadi Kristen, percaya Tuhan? Tiba-tiba kalau bisa kejadian ada yang katanya dapat mimpi. Ya, mimpi bahwa bilang begini-begini. Kalau kamu mau berpaling kepada terang, yang gelap itu tidak akan senang dan akan tarik kamu turun kembali. Begitu istri saya dengar seperti itu, istri saya katakan, kalau memang Yesus itu terang, saya mau ikut percaya Yesus. Haleluya. Hanya dalam 24 jam istri saya ikut percaya Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Peperangan rohani itu ada Bapak Ibu. Ya, saya di tahun 98 itu ya, jadi waktu saya bertengkar dengan istri saya bilang, kamu ke gereja aja belum pernah. Pernah, saya pernah ke gereja. Tiba-tiba saya diingatkan, tahun 98 itu ya di Medan itu memang tahun yang kelam ya. Nah, saya pernah satu hari itu jalan kaki dalam keadaan sakau. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat muka saya alim ya. Saya itu bekas pemakai obat-obatan. Nah, di tahun 98 itu saya pernah lagi dalam keadaan sakau, keadaan
pakai obat itu saya jalan kaki dari rumah masuk ke gereja. Nah, saya jalan ke gereja yang di depan Medan Mall itu. Saya nggak tahu itu apakah GMI atau kan ada 2 gereja di sana. Sampai hari ini saya lupa, saya nggak ingat itu gereja yang mana yang saya masuk. Tapi yang pasti, ya sampai hari itu, begitu saya masuk, saya nggak tahu pendetanya ngomong apa, mereka nyanyi lagu apa. Begitu keluar, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau orang katanya pakai sabu-sabu itu harus cuci otak, puji Tuhan. Saya keluar dari gereja sejak saat itu, Tuhan nggak izinkan saya pakai obat-obatan lagi. Itu memang kasih karunia dari Tuhan. Sejak hari itu saya nggak pakai obat lagi dan teman-teman saya ada yang meninggal karena pakai obat. Nah, sampai hari ini saya nggak ingat. Saya pulang naik apa? Naik beca, naik taksi, jalan kaki pulang. Sampai hari ini itu sepertinya tertutup. Saya tidak beritahukan kepada kita semua. Tempat kudus, nggak peduli denominasi apa. Kalau Tuhan ditinggikan, saya percaya ada kuasa di dalamnya. Amin. Amin. Nah, basis peperangan rohani itu adalah tempat kudus. Kita buka bersama di dalam Yesaya 2 ayat 2-3. Nah, topik saya adalah tentang hari-hari yang terakhir. Boleh lihat kan kiri kanan, ini hari-hari yang terakhir. Ya, ini hari-hari yang terakhir. Kita lihat bersama. Firman Tuhan katakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya tentang jalan-jalannya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari rumah Tuhan, hari-hari yang terakhir akan keluar 2 hal. 1 pengajaran, dan yang pasti adalah firman Tuhan. Katakan amin. Di hari-hari yang terakhir, Matius 24 ayat 14 sudah katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Recording. Barulah tiba kesudahannya. Recording. Kalau pada waktu mata akan melihat dia. Mungkin pada saat dulu orang akan berkata ini tidak mungkin. Tapi kalau sekarang terjadi, apa yang terjadi di Indonesia itu di Amerika bisa langsung kelihatan melalui teknologi, melalui online. Apa yang terjadi semua. Yang ini adalah Mesias. Sudah ada yang memberikan seperti konfirmasi, Mesias sudah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. So, what can we do sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab Wahyu 22, pasal yang terakhir adalah pasal 22, kitab Wahyu. Dan di ayat yang ke-11, ini yang harus kita lakukan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
Tempat kudus itu penting. Mengapa? Karena kita tahu dari tempat kudus akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Pengajaran tentang apa? Dari rumah Tuhan. Ya, ini tidak ada tentang denominasi. Ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Di dalam Lukas 2 ayat 49, ini ada satu cerita, Yesus 12 tahun dibawa jalan-jalan ke Yerusalem, dia tinggal, dia nggak mau pulang ikut mamanya. Akhirnya Maria balik ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan saat dia menemukan Yesus di bait Tuhan, di tempat kudus, dan Maria berkata, kok kamu ada di sini? Dan jawab Yesus kepada Maria, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bapak Ibu, pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yang pertama-pertama, dia masih umur 12 tahun. Yaitu, kita harus tahu satu hal, bahwa rumah Tuhan adalah rumah Bapa di surga. Rumah Bapa kita. Amin. Amin. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bukan hanya pada saat kita sudah nggak ada di muka bumi, tiba-tiba orang kirim ya karangan bunga, selamat jalan, kembali ke rumah Bapa. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan ada di dalam tempat kudusnya. Dan tempat kudus Tuhan itu adalah rumah Bapa. Kita jangan sampai tunggu kita mau pulang ke rumah Bapa yang di surga. Amin. 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 Ya, saya mau beritahukan kepada kita semua. Ya, banyak orang yang berpikir, oh, peti mati itu orang tua baru masuk peti mati. Enggak, Bapak Ibu. Peti mati bukan tempat orang tua. Peti mati tempat orang mati, Bapak Ibu. Enggak peduli dia tua, enggak peduli dia muda, itu tempat orang mati. So, kita jangan berpikir masuk surga saja. Tapi rumah Bapa itu ada di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, Hosea 4 ayat 6 katakan begini. Umat Tuhan itu binasa. Karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 6 ayat 9, yaitu doa Bapa kami, doa yang akan kita panjatkan. Betul? Doa yang selalu kita panjatkan kalau persekutuan mau, betul? Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Karena apa? Tuhan Yesus mengajarkan Allah itu Bapa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya baru pulang dari Amerika, saya antarkan anak ya 18 tahun dan saya tinggalkan dia di Amerika sendirian. Nah, minggu pertama begitu saya tiba di Medan, dia telepon jam 4 pagi. Dad, I lost my AirPod. Saya kehilangan ini yang untuk mendengar musik. Saya katakan, oh ya udah, nggak apa-apa, nanti beli lagi. Besoknya dia telepon jam 4 pagi. Dad, I lost my water bottle. Saya kehilangan tempat air minum saya. Oh ya udah, lain kali hati-hati, ya, jangan buru-buru. Seminggu kemudian telepon lagi. Dad, I lost my voice. Kehilangan suara. Itu tanggal 17 Januari. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, tolong jaga. Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan. Jadi saya bilang ke dia, kamu pergi tes, COVID test. Enggak bisa, ini penuh, ini Amerika semuanya orang pada mau tes. Ya udah, kamu coba aja. Dia coba, akhirnya dia bilang, tanggal 19 saya dapat jadwal untuk tes. Nah, puji Tuhan, tanggal 21 hasil tesnya keluar. Telepon lagi jam 4 pagi, Dad, I got COVID. Kali ini dia kehilangan zona nyamannya. Karena apa? Pagi hari itu juga, sore hari itu juga, pagi hari tempat saya, dia harus dalam 2 jam packing semua barangnya keluar dari domnya, dari asramanya, pindah ke luar kota, pindah ke asrama di luar kota. Harus pakai taksi 1 jam lagi. Anak yang 18 tahun ini dia biasanya nggak kerja seperti itu. Tapi saya hanya sarankan kepada dia, kamu jangan stres, jangan bingung. Ambil 3 hal aja yang kamu penting. 1, learning tools, alat-alat belajar kamu. Laptop kamu, buku kamu, apa yang bisa untuk belajar kamu bawa, itu 1. Kedua, hygiene tools, ya, alat-alat kesehatan, vitamin kamu, kontak lens kamu, ya, sabun. Yang ketiga, baru kamu kena berapa hari? Dia bilang, kalau nggak sembuh, 14 hari. Jadi saya hitung, 1 baju bisa pakai 2 hari, udah. Ada nggak 7 baju, 7 set baju? Ada, ya udah bawa 7 set baju aja.
Nah, akhirnya dia dalam 1,5 jam dia keluar, dia katakan, Dad, saya lagi nunggu Uber, mau dibawa keluar kota. Singkat cerita, puji Tuhan, tanggal 24-nya dia telepon lagi, dia katakan, Dad, saya udah balik ke asrama saya. Kenapa? Udah cek, udah negatif, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selang beberapa hari kemudian dia katakan seperti ini kepada kami, ya. Waktu saya ada di rumah, saya baru sadar, saya itu seperti pangeran. Di rumah, saya semua disediakan. Kalau di sini, saya harus mencuci, saya harus melakukan semuanya sendiri. Nah, tiba-tiba itu sesuatu yang sangat-sangat mengena kepada kami. Di rumah Bapa, semua disediakan. Di rumah Bapa, ada kenyamanan. Amin. Saya percaya, pada saat kita gundah, jangan ke tempat yang lain. Ke gereja, ke tempat kudus, rumah Bapa. Ada satu yang membuat kita nyaman. Amin. Saya percaya, karena rumah Bapa semuanya disediakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya karena waktu saya hanya bahas tentang rumah Bapa. Tuhan Yesus ajarkan murid-muridnya berdoa di dalam kitab Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Siapa yang percaya Bapa kita Bapa yang baik? Saya percaya, di rumah Tuhan, di rumah Bapa, semua. Suatu hari saya mempersiapkan bahan khotbah ini, ada satu lagu yang menyentuh. Just the time I feel that I've been caught in the mire of sin. Just the time I feel my mind's been bored by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep inside my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You. Di dalam bait ini, di bait yang saya sudah tertangkap. Ada saat di mana pikiran saya sudah tertangkap oleh kekayaan duniawi. Pada saat itu saya merasakan angin yang berhembus. Saya tahu itu adalah Roh Kudus. Dan segala pengembaraan saya di dunia ini, itu melebur di dalam kasih-Nya. Saat saya merenungkan lagu ini, saya bertanya, Elmin, betul enggak kamu mengasihi Tuhan? Elmin, betul enggak kamu melayani karena Tuhan? Kembali saya diingatkan, apakah semua yang kita kerjakan itu masih di dalam kasih-Nya Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat saya merenung, seringkali tanpa sengaja kita tertangkap ya oleh kekayaan dunia ini, sehingga setiap apa yang kita cari adalah kekayaan dunia ini.
Satu hal yang menjadi berkat bagi kami suami istri adalah pada saat kami pulang dari Amerika, ya. Kalau orang melihat Instagram kami, semuanya enak, semuanya senang, biasa ya. Tapi banyak yang tidak tahu begitu kami tiba di Jakarta, tiba-tiba kami di Amerika PCR-nya negatif. Begitu sampai ke Jakarta, kami udah masuk ke hotel dan pukul 10 malam, ada telepon istri bapak positif. Dan malam itu juga harus ditarik, dimasukkan ke rumah sakit. Istri saya belum pernah ditinggalin Bapak Ibu. Nah, malam hari itu kami gak bisa tidur. Hanya nangis, aduh kok gitu ya, kok gitu ya. Keesokan harinya, ya saya berusaha mengurus rumah sakit yang ada di PIK supaya dekat. Akhirnya puji Tuhan, ada tempat. Nah, keesokan harinya dia dijemput. Nah, saya ikutin dengan Google Map sampai tiba di rumah sakit. Nah, puji Tuhan semuanya aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selama 6 hari saya dengan anak saya yang kedua di dalam kamar. Hari ke-6-nya kami mau check out lagi. PCR anak saya yang positif. Saya nangis, jujur. Masih 16 tahun, 15 tahun. Kena dijemput dan puji Tuhan tengah malam juga ditarik. Kami selama beberapa hari itu kami dalam keadaan seperti dipisahkan, dipencar-pencar. Anak di Amerika, saya nggak bisa positif, puji Tuhan, saya negatif melulu. Saya bilang tolong buat saya positif aja biar saya sama-sama pergi. Nggak bisa Pak, Bapak harus tinggal di sini. Jadi itulah yang terjadi. Sampai akhirnya satu hari ya saya kembali menjemput mereka dalam keadaan sudah aman. Satu hal kami belajar. Waktu kami ada di jalan-jalan traveling, itu seperti kita itu di atas gunung. Sukacita di atas gunung. Itu Tuhan baik sekali. Tapi pada saat kami mengalami lembah, ada satu hal. Untung kami mengalami lembah juga. Karena pada saat kami mengalami lembah, di saat itu kami juga mengalami Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami. Bersama di saat kita ada di lembah. Jadi kami tahu Tuhan itu betul-betul nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Tempat kudus itu adalah tempat peperangan rohani. Satu hal yang harus kita tanamkan adalah kita harus mengenal bahwa Allah itu adalah Bapa. Amin. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, stirs up within me Christ that say, I want to know you. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. Feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, stirs up within me Christ that say, I want to know you. Oh, I want to know you more. Mari kita arahkan hati kita. Tuhan Yesus mengajar dari tempat kudus. Kenali Allah adalah Bapa kita. Allah itu Bapa bagi setiap kita. Karena itu, mintalah maka engkau akan mendapat. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pagi hari ini, bila mana ada doa yang belum terjawab, percaya Dia adalah Bapa. Dia adalah Bapa. Bapa, kami berdoa kepadamu
Kami ini anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkau Bapa yang menjawab setiap doa kami. Sebab di dalam rumah Bapa semua disediakan. Di dalam rumah Bapa semua disediakan. Di dalam rumah Bapa kami nyaman. Di dalam rumah Bapa ada kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bila ada setiap doa yang belum terjawab ya Tuhan, kiranya kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Bila mana ada yang kami mencari sesuatu, tujuan hidup, mencari sesuatu, kiranya kami mendapatkannya Tuhan. Dan bila mana kami mengetuk pintu ya Allah, pintu Engkau bukakan bagi kami ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Saya beri waktu 1 menit mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami aman, kami nyaman, kami tenang karena ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Biarlah pencarian kami ya Tuhan, pencarian kami ya Allah, kami menemukan. Sebab Engkau Bapa yang memberikan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita akan berdoa, doa Bapa kami di surga. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Cinta kasih yang sempurna yang telah dinyatakan melalui Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati bersama-sama kerajaan. Amin. 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 Haleluya. Terus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang memberikan persembahan dapat memasukkan di kotak persembahan yang ada di tempat ini, dan Bapak Ibu yang di Zoom ada QR yang ada di Zoom yang Bapak Ibu memberikan persembahan. Sampai ketemu minggu depan di ibadah More selanjutnya, dan Shalom, sampai ketemu Bapak Ibu, Tuhan berkati. Shalom semua, terima kasih sudah hadir. Terima kasih ya Bapak Ibu. Shalom, sampai ketemu. Thank you ya, God bless. Shalom Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita dokumentasi sebentar ya Pak. Sebentar. Halo ya. Baru ini kita dokumentasi. Pak kita dokumentasi, kita aja sudah hadir ya. Terima kasih. Aduh. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan ya.